Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardia Krisna Ramadan, dan dalam kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah naskah drama yang berjudul Pintu Tertutup karya Jean-Paul Sartre untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi drama yang diampu oleh Bapak Wahyudin SPD MSN dan juga Kang Riyandi SPD di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara. Jean-Paul Sartre adalah filsuf berkebangsaan Prancis yang lahir di Paris pada tanggal 21 Juli 1905. Ia adalah seorang filsuf beraliran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah filsafat yang bermula dengan subjek manusia, bukan hanya manusia yang berpikir, tetapi juga manusia yang merasa, melakukan, dan hidup. Maka dalam naskah dramanya mungkin juga dipengaruhi oleh aliran filsafatnya, yaitu eksistensialisme. Dalam wacana eksistensialisme, selalu manusialah yang menjadi subjek dalam pembicaraan tersebut. Maka eksistensialisme banyak membicarakan soal-soal persoalan-persoalan kehidupan manusia seperti kegelisahan, kebingungan, dan lain-lain. Di sebuah kamar duduk yang diberi perabot gaya Empire kedua, sebuah patung kecil dari perunggu masif terletak di atas pinggir perapian. Di sanalah Garcin, Ines, dan Estelle harus tinggal bersama untuk selamanya. Bukan keinginan mereka untuk tinggal di sana, tapi juga bukan sebuah kebetulan yang menyebabkan mereka berada di sana. Kamar duduk tersebut bukanlah kamar duduk biasa, tetapi semacam suatu tempat di akhirat sebagai tempat penyiksaan. Ternyata terdapat alasan yang menyebabkan mereka harus berdampingan di kamar duduk tersebut. Di kamar duduk itu, pintu selalu tertutup meskipun ada pelayan dan juga ada bel, tapi bel tersebut tidak selalu berfungsi. Dan ternyata kamar duduk tersebut adalah siksaan untuk mereka bertiga, Ines, Garcin, dan Estelle, karena semasa hidupnya telah melakukan kekejaman. Bisa dibilang kamar duduk tersebut adalah neraka untuk mereka bertiga. Permasalahan dalam drama tersebut merupakan permasalahan-permasalahan yang bersifat eksistensial, yang bersifat mental begitu. Seperti Garcin yang selalu ingin dipercaya karena ia seperti mengalami suatu krisis kepercayaan begitu ya, krisis penghargaan bagi dirinya sendiri, karena ia dianggap pengecut oleh teman-temannya semasa hidupnya. Nah, karena ia dianggap pengecut, itulah mengapa ia selalu membutuhkan Ines. Karena Ines lah yang akan mengerti, satu-satunya orang yang akan mengerti tentang perjuangan hidupnya. Kemudian juga ada Estelle yang selalu menginginkan lelaki untuk memenuhi hasratnya. Ia selalu membutuhkan Garcin karena ialah satu-satunya lelaki di tempat tersebut. Dan juga ada Ines yang selalu memiliki hasrat untuk memiliki Estelle sepenuhnya. Ia ingin Estelle dimiliki olehnya sepenuhnya, sebagaimana Florencia, teman Ines masa hidupnya, dimiliki oleh Ines. Dan Ines selalu merasa memiliki Florencia, seperti itu.
Garcin membutuhkan Ines supaya keinginan untuk dihargai dan kebutuhannya untuk didengarkan terpenuhi, supaya ia merasa dihargai sebagai seorang pahlawan dan supaya ia merasa bahwa dirinya dipercaya oleh orang lain. Kemudian juga Ines membutuhkan Estelle supaya hasrat ingin memiliki dari Ines kepada Estelle terpenuhi, supaya Ines merasa memiliki Estelle seperti ketika Ines merasa memiliki Florencia semasa hidupnya. Kemudian juga Estelle membutuhkan Garcin agar hasratnya terpenuhi. Namun, ketika Ines membutuhkan Estelle, Garcin dianggap sebagai penghalang untuk Ines mendapatkan Estelle. Kemudian juga ketika Estelle menginginkan Garcin, Ines dianggap penghalang juga. Penderitaan mereka masing-masing adalah orang di sekitar mereka sendiri. Seperti Garcin yang menginginkan Ines untuk percaya padanya, tetapi Ines tidak. Ines tidak mau percaya kepada Garcin. Dan Estelle dan Ines yang membutuhkan Estelle, tetapi Estelle tidak mau memenuhi keinginan Ines, seperti itu. Maka permasalahan dalam drama ini bersifat mental seperti itu. Sartre ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya neraka adalah orang lain, karena dibalik keinginan setiap orang, keyakinan setiap orang pasti juga akan berbenturan dengan keinginan orang yang lain. Maka kebutuhan manusia bisa dibilang selalu terhalangi oleh kebutuhan manusia yang lain, dan keyakinan manusia yang satu terhalang oleh keyakinan manusia yang lain, kebutuhan manusia yang satu terhalang oleh kebutuhan manusia yang lain. Kemudian di akhir cerita, mereka menyadari bahwa inilah penderitaan itulah yang harus selamanya mereka hadapi. Garcin dengan kebutuhannya untuk dihargai, Ines dengan keinginan untuk memiliki Estelle, dan Estelle dengan hasrat seksualnya, seperti itu. Itulah review naskah drama Pintu Tertutup karya Jean-Paul Sartre. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.